La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Enggak ganti tias alunaka jidwa telu. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum
wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, madza, apa yang yunfiqun, bisa atau harus mereka infakkan. Qul, katakanlah, jawablah, ma anfaqtum, apa yang kalian infakkan, min khairin, dari harta yang baik, falil walidain, maka itu untuk orang tua, wal aqrabin, untuk kerabat family, dulur, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, dan perantau yang kehabisan bekal, bukan anak jalanan. Terjemahan anak jalanan. Anak jalanan mah abnaul aziqah, ibnul aziqah. Wa ma taf'alu, dan apa saja yang kalian kerjakan, min khairin, dari kebaikan yang sedikit sekalipun, fa innallah, maka sesungguhnya Allah, bihi, terhadap kebaikan tersebut, alim, maha mengetahui. Kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kalian, al-qital, perang, wa huwa, padahal perang itu, kurhun, berat atau dibenci, lakum, bagi kalian. Kurhun juga terpaksa. Wa'asa, dan pasti atau bisa jadi, ang takrahu, kalian membenci, syai'an, sesuatu, wa huwa, padahal itu, khairul lakum, baik untuk kalian. Wa asa, dan bisa jadi, ang tuhibbu syai'an, kalian mencintai sesuatu, wa huwa, padahal itu, syarrul lakum, jahat bagi kalian, sungguh jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu, dan Allah maha mengetahui, wa antum, sedangkan kalian, la ta'lamun, tidak mengetahui. Mungkin kaitan ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya, ketika Allah menegaskan bahwa standar masuk surga itu harus siap sabar dalam berkorban, ya, bukan sabar dari musibah saja, tapi sabar dalam berkorban, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa. Maka kemudian muncullah pertanyaan, bagaimana mengorbankan harta itu, bagaimana mengorbankan tenaga dan nyawa itu? Maka kedua ayat ini, termasuk nanti ayat-ayat berikutnya, menjawab pertanyaan atau hal-hal yang tidak jelas bagi yang merasa tidak jelas di seputar dua hal tersebut. Ini sekaligus menjadi dasar modal untuk seseorang bisa mengatakan layak masuk surga, yaitu kalau dia sudah punya mental berkorban dengan harta,
dan sudah punya mental siap berkorban dengan nyawa. Saya mengatakan siap berkorban dengan nyawa mentalnya karena yang namanya perang tidak ada sepanjang zaman. Contoh, zaman kita sekarang bukan zaman perang. Tong boro-boro urangnya aki jeung bapak urang di tengah halaman, kecuali uyut-uyut baheula mungkin ada yang mengalami. Ayat yang pertama, ayat 215 ini mengajarkan kepada kita cakupan pengorbanan harta yang harus terjamah oleh harta-harta kita. Ketika pertanyaannya apa, kalau apa itu kan wujudnya apa, tapi Allah kemudian menjawabnya dengan sangat luas. Jawaban apa yang harus diinfakkan, Allah menjawab min khairin. Khair itu kan bisa harta, bisa baik, maka maksudnya berarti harta yang baik. Khair dalam harta kan di surat Al-Baqarah, in taraka khaironil wasiyah. Khairon di sana harta, atau wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Cinta di sana bukan cinta kebaikan tapi gila dunia, gila harta. Khair juga baik, dan ini nyambung dengan ayat-ayat nanti. Allah memerintahkan agar infak itu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, ya, dari hasil usaha yang baik, jangan dari yang jelek. Nah, maka di sini hadis-hadis sudah banyak menjelaskan, ya. Kalau kita infak dengan harta yang jelek itu tidak akan jadi pahala, malah jadi dosa, ya. Contohnya di hadis-hadis tentang riba. Kalau kita berinfak dengan harta hasil riba, maka justru menjadi menambah dosa. Seharusnya ditobatan lalu diinfakkan. Bahasanya nama naon itu teh? Money laundry, ya, pencucian uang, cuci dosa. Ngarah teu kapanggih, seakan-akan ngarah bersih harta teh ku diinfakkeun bari anger kana ribana. Nah, maka dari itu Nabi sendiri mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi sebelum kita siap berjihad, beresan heula harta urang, ya. Bersihan heula, bisi aya usaha anu dolim, usaha anu licik, usaha anu haram, anu pakuat pakait jeung riba, bersihan heula. Selama itu masih tidak bisa, maka tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu di ayat-ayat tentang perang Badar di surat Ali Imran diselipkeun ku Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tong ngahakan riba pan asa teu nyambung. Kemudian ayat-ayat berikutnya wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Intinya Allah mengajarkan kita berlomba-lomba teh bukan cari untung, tapi berlomba-lomba teh mengejar surga. Sok ayeuna mun di jamiah di masjid, jelemana pola pikirna apa yang bisa saya dapatkan dari masjid dan mual balik. Harusnya cek Kiai Ahmad Dahlan mah hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup dari Muhammadiyah. Kalau anggota-anggota pengurus mentalnya mental tangan di bawah, mental cari untung bukan mental berkorban, itu nggak bisa. Dan itu ada bagi orang-orang yang hartanya belum bersih. Kalau hartanya belum bersih berarti dia kekerewut kanudunya, berarti mentalnya mental ingin cari hidup di dunia,
cari kesempatan, ya, cari hidup gitu. Nah, orang-orang seperti ini nggak mungkin bisa jihad. Maka dari itu beresan heula hartana. Kemudian yang kedua, Allah menambahkan tambahan. Biasanya dari satu pertanyaan Allah jawabannya selalu melebihkan. Apa yang kita infakkan itu yang pertama untuk orang tua. Kalau kita ingin masuk surga, ingin jadi mujahid, tapi kakolot we ge hese babakti, teu bisa ngadoakeun, teu bisa jadi budak soleh, tuh jauh keneh. Masih kene wani pasea jeung kolot, suntak-sentak ka kolot, tidak menyenangkan orang tua teh stres ku urang, ini nggak mungkin ya. Kita punya mental mujahid, justru seharusnya bisa memberi nafkah kepada orang tua. Wal akrobin, kerabat dekat, sok tingali lanceuk adi nu deukeut ya. Emang, bibi, alo, ya, keponakan, saudara sepupu, sok lihat. Mungkin di antara mereka ada yang sangat membutuhkan atau membutuhkan. Nah, kita harus nepi nafkah urang teh, infak urang teh kepada mereka. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis ya. Wabda biman ta'ul, dahulukan sedekah itu kepada keluarga. Wal yatama, anak-anak yatim, mereka-mereka yang tidak punya orang tua yang mengurus, yang menanggung nafkah mereka. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, ini sebetulnya sama miskin dan ibnu sabil teh, cuma beda status. Ari miskin mah penduduk setempat, ari ibnu sabil mah perantau ya. Termasuk ibnu sabil itu yang konkret, santri jeung mahasiswa ya. Zaman saya dulu kuliah hese manggihan mahasiswa nu beunghar teh di UIN mah teuing di ITB mah ya, di IPB mah di UIN mah pan geus jadi kacapangan eta cenah beus nya, beus Damri, beus naon lah di Jakarta mah mun ngaliwat ka UKI, ayo orang kaya turun, orang kaya tapi bodoh cenah gitu. Tuluy nepi ka UI, ayo orang-orang miskin tapi pintar, turun cenah gitu. Heureuyna teh kenek teh. Pas datang ka UIN, ayo fakir miskin, fuqara masakin. turun gitu. Karena memang rata-rata pilihan ka UIN naon murah ya. Dan saya betul ya itu nu dinyanyikan ku Padiangan Project teh. Nasib anak kos dahar teh jeung mih deui ya, karena betul-betul ngirit ya. Uang jatahnya segitu ya. Aya aturan puasa teh puasa kapaksa lain ikhlas. Lain ibadah-ibadah teh ngaran teh loba pengeluaran ya. Ari kitu mah pan buka bisa di masjid, wareg sahur teh kudu jadi hemat ya. Hemat energi, hemat biaya. Nah, itu ibnu sabil. Ini orang-orang yang Allah mengatakan tah ka dieu. Jadi seakan-akan Allah mengajarkan kepada kita kalau ingin jadi mujahid harus punya mental berbagi, mental peduli. Dan orang jihad kalau nggak punya mental berbagi, nggak punya mental peduli, tadi teh kumaha aing we egois ya. Di jamiah teh jadi jelema anu egois yang tidak mau mendengar orang lain, kumaha aing. Di jihad begitu, bayangkan kalau pasukan militer kararitu. Bahaya tuh. Sewang-sewangan tidak sofan ka'annahum bunyanum marsus. Para ulama menjelaskan infak di sini kata Ibnu Abbas adalah nafaqatut tatawwu, infak yang sunat. Artinya kalau infak yang sunat fadli dohrin ya, yang lebih dari keperluan kita. Itu boga mah teu naon. Kalau infak yang wajib kan ke keluarga inti, ke anak, ke istri.
Kenapa cenah di sini nggak ada? Atau kalau sedekah wajib teh zakat kan ada yang 8 asnaf. Nggak ada orang tua itu. Jadi jangan dipertentangkan tuh cenah zakat teh kakolot. Iya kalau memang orang tuanya tidak kita nafkahi, tapi kalau orang tuanya dinafkahi ya nggak bisa. Dan yang lain-lainnya ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja kebaikan yang kalian lakukan Allah Maha tahu. Ini kaitannya dengan hadis Nabi kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Itu kan pertanyaan dari sahabat. Nabi, orang kaya menghabiskan pahala karena kami sholat, mereka sholat, kami saum, mereka saum. Mereka sedekah, kami enggak. Atau cenah surga teh buat orang-orang yang kaya. Maka Nabi bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu sedekah. Nabi mencontohkan mengangkat barang ketunggangan seseorang itu sedekah. Menghilangkan sampah, mengutan sampah di jalan itu sedekah. Termasuk tasbih, tahmid, takbir, sedekah. Semua kewajiban sedekah itu tertutupi dengan sholat duha 2 rakaat, itu juga sedekah. Jadi bagi orang-orang yang kaya tentu saja ayat ini tetap pakai tong bae cenah da lain ngeluarkeun duit tungkul sedekah teh pedit ya berarti. Kalau orang kaya punya harta tapi tidak infak. Ayat potongan yang terakhir ini berlaku untuk semua orang, khususnya orang miskin yang tidak bisa sedekah harta. Silakan berbuat kebaikan apapun itu jadi sedekah buat dia. Intinya Allah sekali lagi mengajarkan agar kita memiliki jiwa peduli, jiwa berbagi, peperiheun atau nyumbang ka masjid henteu tong nyoceng duit anu masjid. Itu kan sering kita tekankan. Peperiheun batur menyumbang jutaan, puluhan juta, urang mah atuh duit proposal entong dicoceng. Nya ribut tujang konsumsi mah teu naon ngomong we ka bendahara. Tapi tong istilah persenan itu berarti jiwa jihadnya enggak ada. Menang bagian silakan itu halal. Tapi kalau menuntut, mempertanyakan, ini berarti jiwa jihadnya sudah tidak ada, diragukan. Kemudian ayat berikutnya ini terkait nanti ayat berikutnya juga tentang pertanyaan perang. Maka di sini Allah muqaddimah, perang itu wajib. Para ulama sepakat wajib di sini di ayat ini wajib kifayah. Kenapa wajib kifayah? Karena ada ayat-ayat yang lain. Contoh ayat tafaqquh fiddin. Wa ma kanal mu'minun liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Gak boleh berangkat perang semuanya, harus ada yang tafaqquh fiddin. Kayak tuh perang KB, marawat KB, saha nu ngajar agama. Atau yang kedua ayat-ayat Al-Quran banyak lah ya, yang diantaranya surat An-Nisa, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid dharar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi Allah sendiri menyebut mujahid itu ada 2. Ada yang qa'idun, yang duduk, ada yang mujahidun, yang terjun di medan laga. Jadi kalau ada orang yang duduk ghairu ulid dharar, dia duduknya bukan karena mardo, du'afa, a'ma, a'raj, bukan karena sakit, pincang, bukan karena buta, bukan karena orang yang lemah, atau la yajiduna ma yunfikun, atau bukan karena enggak punya bekal, maka itu tidak dosa kalau dia duduk. Kenapa tidak dosa? Allah menyebutkan kan wa kullu wa'adallahul husna. Itu jadi dalil berarti terjun ke medan jihad itu tidak wajib ain seperti sholat wajib, cukup diwakili oleh orang-orang yang terlatih ya. Nah, orang gurukan jihad
Ini jihad bunuh diri urang mah pae nyakal bedil lagi can pernah. Dan juga ayat-ayat lain termasuk hadis-hadis Nabi. Tapi pada suatu waktu jihad bisa jadi fardu ain kalau Nabi berangkat perang. Maka li ahli Madinah wa man hawlahum min al-a'rab ay yatakhallafu ar-rasulillah. Itu kalau Rasul berangkat perang temenang, kaum muslimin tinggal perang kabeh kudu turun perang. Makanya Nabi sendiri mengatakan, saya sebetulnya ingin setiap hari perang tapi takut memberatkan. Kalau Nabi perang kabeh kudu perang kan pasti memberatkan. Inginnya saya terbunuh nanti hidup lagi, terbunuh lagi. Maksudnya saking nikmatnya mati syahid. Nah, jadi wajib di sini adalah wajib kifayah, berlaku bagi yang ghaza au qada. Wa huwa kurhul lakum, meskipun jihad itu berat, terpaksa. Di sini Allah mengajarkan pengajaran wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan ini banyak nanti ya. Di antaranya di ayat yang populer wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Jadi membalik pola pikir. Kalau orang-orang yang perang lalu mati tuh cenah cek aing tong perang jadi pae lau atauna ma matu wa ma qutilu lau qa'du ma matu. Menurut matong ngeulu perang moal pae, maka Allah membantah itu bukan mati, justru hidup. Meskipun perang berat tapi justru itu adalah baik. Atau diam tidak ikut perang menyenangkan tapi itu adalah jelek. Nah, di sini kita diajarkan oleh Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau Allah tahu, kalian tidak tahu. Harus selalu merujukkan ilmu kita kepada ilmu Allah. Ya. Namun nu sekuler mapan, ya contoh anu provokatif itu dina YouTube menaon Cokro TV, ya. Itu kan provokatif. Jadi syariat wae diakalan, dinilai sebagai jelek. Masalah jilbab teh, masalah jihad ya, masalah khilafah ya, semuanya ditimbangnya dengan akal. Nah, Allah di sini mengajarkan akal manusia itu terbatas. Itu jadi akidah orang. Tong ngukur ku akal sorangan tapi harus merujuk kepada Allah. Termasuk dalam semua hobi, dalam semua kesenangan. Sok lamun urang bener Allahu Akbar, mun urang yakin innallaha bikulli syai'in alim, rujukkeun ka Allah ieu alus teh ceuk Gusti Allah. Contoh sederhana ya, kemarin di grup Blutin atau Taubah yang ibu-ibu ada yang nanya mas kawin ucing nanti di dangdanan boleh tidak, kan cenah mahal soalnya calon pemajikan resep ucing ya. Saya jawab kemun paeh kumaha ya. Kan mas kawin itu harus harta ya, yang bisa diperjualbelikan, yang tidak akan habis dalam waktu dekat. Sakolot-kolotna ge ucing itu terbatasnya paling 15 tahun paeh kayaknya. Yang kedua saya bilang itu sudah melakukan dosa. Cenah dosana di mana pan ya ucing dikukut. Atau cita ningalina atau ningali ku hobi unggul, ningalina make ideologi. Ideologinya bagaimana ustadznya atau make syariat? Bener tidak ucing di dangdanan seperti itu? Ucing nage ucing jeung nu mahal ya. Itu berarti sudah tabdzir, sudah israf, berlebihan. Cing atuh ucing dikitu-kitu ya. Aya duit lebar mending pakai sedekah jang fakir miskin. Nah, ini jadi diantara contoh ya, bahwa dalam hobi, dalam kesenangan kita harus selalu merujukan pada ilmu Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wassalatu wassalamu ala rasulina karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.